Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi dalam ibadah minggu bersama GPI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya memberikan kita waktu untuk kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan pujian tadi, maka saat ini mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di saat ini kami boleh berkumpul di ibadah minggu GPI Manado secara online ya Tuhan. Biarlah hati kami terus terfokus di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, memahaminya dan menanamkannya di dalam hati pikiran kami sebagai pedoman hidup kami. Ya Tuhan, pakailah hatimu yang akan memberitakan, yang akan mewartakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin dia, menaungi dia, agar firman yang diberitakan boleh relevan dan boleh mengubah, mentransformasi setiap para pendengar dan juga
hatimu sendiri. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di Kisah Para Rasul, dan sekarang kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai 25 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ada dua judul, yaitu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25 diberi judul oleh LAI, Barnabas dan Saulus diutus. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Akan saya bacakan untuk umat Tuhan sekalian. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam umat Tuhan di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ke belakang, kalau kita mempelajari kembali sejarah perkembangan kekristenan, khususnya di Indonesia, maka kita dapat menemukan bahwa hal tersebut atau perkembangan dari kekristenan sendiri adalah hasil pekabaran Injil dari para misionaris yang diutus untuk mewartakan kabar baik atau kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Mereka atau para misionaris ini rela meninggalkan tempat tinggal mereka, mereka rela untuk meninggalkan kenyamanan mereka, apa-apa yang sudah mereka dapat di tempat asal mereka, meninggalkan keluarga mereka demi untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Jadi para misionaris ini, para pekabar Injil ini lebih dulu telah mengalami Yesus Kristus dan rindu untuk membagikan kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Mereka mewartakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara pasti mengenal, ataupun kalau belum mengenal bisa di searching nama-nama seperti Manson, William Carey, Joseph Campbell, Billy Graham, seorang penginjil terbesar di abad ke-20. Bahkan para misionaris yang mengabarkan Injil di konteks Manado atau konteks Minahasa, yaitu Riddle dan Schwartz. Mereka berhasil memperkenalkan siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang lokal, kepada orang-orang Minahasa. Dan akhirnya perkembangan saat ini melalui mereka, melalui pimpinan Roh Kudus kepada mereka, kekristenan saat ini menjadi besar. Nah, saudara-saudara, begitupun dalam teks yang kita pelajari, firman yang kita renungkan saat ini di ayat ke-24 sampai 25 di dalam Kisah Rasul 12, kita lihat bahwa kekristenan mula-mula atau kekristenan awal lama-kelamaan menjadi besar, yang pada awalnya hanya kecil, hanya terdiri dari para rasul, murid-murid Yesus Kristus, lama-lama berkembang menjadi besar, menjadi luas, tersebar di mana-mana dan didengar oleh setiap orang, baik orang Yahudi, Yunani, dan orang-orang lainnya yang tergugah hati mereka. Mereka diberi diri, mereka memberikan diri mereka untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Pekerjaan pelayanan rasul terus berbuah. Pelayanan para rasul terus menghasilkan oleh karena pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, para rasul termasuk di dalam teks ini yang kita baca, kita renungkan, termasuk Barnabas dan Saulus terdorong untuk melakukan pemberitaan Injil dengan giat dan tekun.
Ini sangat-sangat luar biasa, saudara-saudara. Dijelaskan mereka menyelesaikan tugas di Yerusalem, di mana Yerusalem pada waktu itu juga berkembang, kota di mana pusat agama-agama ada di sana, Yahudi dan juga agama-agama lokal lainnya. Kebudayaan juga di sana berkembang dengan berbagai macam keberagaman, pluralitas di sana. Bahkan dikatakan mereka membawa Yohanes atau Markus dari Yerusalem. Nah, kemudian di dalam pasal 13 ayat pertama ada nama-nama yang disebutkan mereka mendapatkan ilham ilahi dan menerima petunjuk pada kesempatan khusus. Oleh karenanya mereka disebut nabi, karena mereka mendapat suatu penyingkapan pewahyuan dari Tuhan, di mana mereka harus melaksanakan mandat Injil untuk mereka lakukan. Pada saat yang sama, saudara, mereka juga adalah pengajar setiap anggota gereja dalam setiap pertemuan ibadah. Mereka menjelaskan tentang kitab suci, tentang firman. Mereka bukan saja menjelaskan, tetapi mereka menjabarkan, menguraikan ajaran tentang Kristus, dan juga mereka menerapkannya sesuai dengan konteks situasi pergumulan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Jadi ada semacam PA, ada semacam Bible study yang dilakukan oleh para rasul terhadap orang-orang yang baru menerima Yesus Kristus. Jadi pengajaran, mereka menjelaskan, mereka mengelaborasi, mereka menjabarkan secara dalam sekali tentang Kristus Yesus di dalam firman-Nya. Nah, Antioquia di sini dijelaskan di dalam teks ini, dalam ayat ini, Antioquia adalah sebuah kota yang besar dan jumlah orang Kristen sudah banyak. Jadi mereka ini adalah umat Tuhan, memerlukan banyak pengajar yang tinggal di dalam kumpulan orang percaya masing-masing dan menyampaikan pesan Tuhan terhadap mereka. Akan sangat berat sekali jikalau hanya cuma satu atau sedikit pengajar para rasul, murid-murid Kristus yang mengajarkan kepada orang banyak yang baru bertobat. Semakin banyak secara kuantitas orang yang bertobat menerima Kristus, tetapi dibarengi juga dengan kualitas yang harus diberikan melalui para rasul atau murid-murid Kristus. Nah, di dalam ayat kedua dikatakan mereka beribadah dan berpuasa. Dalam ibadah mereka benar-benar membawa kehormatan bagi Dia, kehormatan bagi Kristus, dan menjalankan kepentingan kerajaan Tuhan saja. Mereka selalu tertuju kepada Kristus Yesus dalam menjalankan setiap pelayanan mereka. Di dalam berpuasa adalah merupakan sebagai tanda kerendahan hati dan juga sebagai sarana mengendalikan nafsu, agar mereka boleh memberitakan firman Tuhan dengan terfokus, terarah, terdalam, agar mereka benar-benar mengenal Kristus Yesus lebih dalam. Kemudian di sini penting melalui perkataan Roh Kudus. Terkhusus Barnabas dan Saulus diutus untuk terus memberitakan Injil. Mereka diurapi oleh Roh Kudus agar mereka telah dikhususkan, mereka diberi kekuatan, mereka diberi keteguhan hati dalam pelayanan mereka. Mereka melayani dalam pekerjaan Kristus di bawah bimbingan, di bawah pimpinan Roh Kudus demi kemuliaan Bapa di surga. Kemudian dijelaskan juga mereka bersama-sama berdoa, berpuasa, meletakkan tangan untuk mengutus mereka pergi ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman ini, dari teks ini? Apa yang kita renungkan di dalam diri kita, hati kita sebagai orang percaya? Pertama, yang kita pelajari adalah mengalami pengenalan terhadap Kristus, mendorong kita untuk mewartakan, untuk memberitakan Injil. Di zaman sekarang ini, di saat-saat sekarang ini, di zaman mereka mengatakan istilah revolusi industri 4.0, di zaman postmodern, di zaman modern atau di zaman digital, di zaman begitu banyak internet, pengenalan terhadap Kristus, pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sangat dibutuhkan. Bagaimana kita mengenal Kristus? Bagaimana kita mengenal firman-Nya? Kita mengenalnya melalui membaca dan merenungkan firman-Nya setiap saat, setiap waktu.
sangat-sangat baik sekali saudara. Waktu saya mau join bergabung dengan rekan-rekan pemuda Wellington GPI Manado, orang-orang muda yang rindu untuk setiap malam bersama-sama dalam satu komunitas, walaupun masih terbatas dalam ruang virtual, tetapi kesungguhan hati, keteguhan hati, haus akan firman, membaca setiap kitab, setiap Injil, setiap kata demi kata, agar mengenal lagi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di dalam firman-Nya. Membaca dan merenungkannya merupakan suatu pengenalan terhadap Kristus, apalagi di zaman ini, zaman yang merelatifkan segala sesuatu, bahkan merelatifkan firman. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Kalau kita telah mengenal firman-Nya, kalau kita telah mengenal Kristus, hati kita akan terus digugah, hati kita akan terus diganggu untuk mengenalkan Yesus Kristus kepada orang lain, untuk mengabarkan Yesus Kristus kepada orang lain. Di mana saja, kapan saja, kalau hati kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, kalau hati kita sudah digugah, hati kita terus diberikan suatu suasana yang tidak nyaman, karena kita tidak memberitakan firman, karena kita tidak memberitakan Kristus. Oleh karena itu, beritakanlah Yesus Kristus terhadap orang lain. Kenalkanlah Dia kepada sesama, karena terlebih dahulu Dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kedua, saudara-saudara, dalam memberitakan Injil, Roh Kuduslah yang mengutus serta menuntut kita. Roh Kuduslah, pribadi ketiga dari Trinitas, yang menuntun kita untuk mengoperasionalkan bagaimana firman itu tergugah, masuk ke dalam hati sesama kita, masuk ke dalam diri kita untuk terus di-upgrade, terus di-update, agar terus relevan dengan situasi di mana kita hidup. Sama seperti para rasul yang diutus oleh Roh Kudus, kita pun diutus oleh Roh Kudus untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi tiap orang, bagi yang belum percaya maupun yang sudah percaya, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Jadi orang yang sudah percaya secara mulut telah mengakuinya dengan pengakuan, tetapi terkadang mereka harus terus diberikan asupan nutrisi lagi. Jadi menawarkan atau mengabarkan kabar tentang Kristus, kabar tentang keselamatan bagi orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Mereka harus terus dibaharui lagi agar mereka benar-benar mengenal tentang Yesus Kristus. Kemudian gereja haruslah menjadi teladan dalam memberitakan Injil. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, menjadi rahasia umum atau menjadi rahasia yang tidak umum lagi, bahwa gereja seringkali tidak menjadi teladan dalam memberitakan Injil. Gereja telah terpengaruh dengan hasrat duniawi untuk menguntungkan gereja itu sendiri, dan secara sadar maupun tidak sadar telah melupakan Kristus di dalam gereja. Gereja haruslah menjadi teladan, menjadi contoh untuk memberitakan Injil. Mimbar gereja haruslah memperkenalkan tentang Kristus saja, hanya tentang Dia saja, hanya tentang firman-Nya saja. Tidak terjebak pada program-program atau hal-hal yang bersifat administratif belaka. Itu hal yang paling sekunder, penting tapi sekunder. Tetapi hal yang primer di dalam mimbar gereja, Kristuslah yang harus diberitakan melalui tuntunan Roh Kuduslah, di mana setiap orang mampu mengenal Yesus Kristus. Kristus Yesus yang diutamakan. Celakalah gereja, celakalah saudara dan saya jika tidak mengenal dan mengenalkan Yesus kepada sesama. Para misionaris telah melakukannya, para rasul telah melakukannya. Bagaimana dengan kita? Nah, saudara-saudara, harus ada sinergitas, harus ada kerjasama dan kesatuan hati bagi para pelayan Tuhan dan juga anggota gereja. Kesatuan hati sangatlah penting. Itu yang juga ditekankan oleh para pelayan Tuhan di dalam setiap gereja. Para pelayan Tuhan yang tahu maksud Tuhan, bagaimana gereja semakin berkembang demi Yesus Kristus. Kesatuan hati dan kerjasama di dalam pelayanan menjadi hal yang utama agar gereja bisa berdampak positif. Gereja bisa berdampak untuk mempertobatkan setiap orang yang mau mengenal tentang Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita, melalui renungan kita di saat ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun profesi kita,
sebagai dokter, sebagai mahasiswa, sebagai petani, sebagai sopir, siapapun kita, pekerjaan apapun, jabatan kita yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, kita yang telah mendapatkan pengurapan oleh Roh Kudus, diutus untuk harus tetap berani, harus gigih, harus tekun, harus setia dalam memberitakan Injil, agar semua orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Juru Selamat yang lain, saudara, selain Yesus Kristus. Jadi bukan hanya para pastor, para gembala yang diutus untuk mengabarkan Injil, tetapi dimanapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, jadi seluruh dunia ini, seluruh aspek kehidupan ini, tidak ada satu titik pun tidak ada Kristus. Semua pekerjaan, semua tempat, semua pemerintahan, semua instansi, semuanya adalah milik Kristus. Jadi kita yang telah dibaharui oleh Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus, marilah kita memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan, untuk perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang begitu kudus ini, yang telah menggugah hati kami, di mana kami, ya Tuhan, sama seperti para rasul dan juga misionaris yang berani untuk memberitakan Injil, telah dibaharui, diurapi oleh Roh Kudus untuk diutus kemanapun kami ada, dimanapun kami berada, baik dalam dunia pelayanan maupun dunia pemerintahan, pendidikan maupun pekerjaan kami lainnya. Biarlah ya Tuhan kami terus digugah hati kami untuk semakin mengalami pengenalan akan Yesus Kristus, dan bisa kami nyatakan, kami wartakan kepada sesama yang belum percaya maupun yang sudah percaya, agar terus digugah dan dibaharui. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk kondisi bangsa dan negara kami di dalam hal pandemi COVID-19 yang semakin bertambah dalam waktu-waktunya. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menguatkan seluruh komponen bangsa dan negara, mulai dari pada pemimpin dan juga masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan suatu sinergitas, memberikan suatu kesatuan hati. Biarlah adanya kerjasama yang lebih baik dari pemerintah dan juga masyarakat, kepala daerah dan yang lainnya, agar bersama-sama boleh memberantas atau boleh menghilangkan, menekan bertambahnya korban akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, bagi tenaga medis, dokter, perawat, berikanlah suatu kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan GPI Manado yang setia untuk terus mendengarkan firman Tuhan secara online melalui media YouTube hari demi hari atau minggu ke minggu. Biar Tuhan sajalah yang menuntun mereka di dalam mereka mengalami pengenalan akan firman Tuhan melalui doa, melalui pembacaan kitab suci. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing mereka di dalam segala pergumulan ekonomi atau sakit ataupun pergumulan lainnya. Tuhanlah yang menolong dan menuntun mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah minggu di saat ini, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus terus menyertai kita mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah minggu GPI Manado di saat ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan untuk ibadah online minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 yang disertai perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan juga mempersiapkan roti dan anggur untuk bisa menerima perjamuan kudus. Tetap sehat, saudara-saudari, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker dimanapun
Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.